Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Kita sudah memasuki bulan Juli dan artinya di bulan ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial bahwa di bulan Juli ini akan diadakan pencairan untuk bantuan PKH yang tahap ketiga tahun 2022. Nah, untuk tanggal kepastiannya, suratnya masih belum turun dan kapan harinya, kapan tanggalnya ini kita masih sama-sama menunggu jadwal pastinya dari pusat. Nah, sambil menunggu kapan jadwal pastinya, di sini saya ingin menyampaikan informasi yang terutama yang penting, yang cukup penting bagi Anda terutama penerima bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT yang memang di sini sudah diwacanakan untuk PKH yang berusia di bawah 40 tahun, ya, penerima bansos berusia di bawah 40 tahun ini akan dihapuskan, baik itu bantuan PKH maupun BPNT-nya. Nah, karena sudah diwacanakan demikian, ya, oleh Ibu Tri Risma hari ini, oleh Kementerian Sosial, kira-kira bagaimana nasib untuk para penerima bantuan sosial yang usianya kurang dari 40 tahun ke depannya? Apakah serta-merta mereka akan dicoret? Dan kira-kira apa yang akan terjadi jika langsung dicoret massal? Dan tentunya apakah nanti di tahap ketiga, ya, di tahap ketiga ini apakah penerima bantuan sosial yang usianya kurang dari 40 tahun langsung tidak cair bantuannya atau masih tetap cair? Mari kita akan menunggu informasi yang resmi dari Kementerian Sosial bagaimana untuk penyaluran tahap ketiga ini. Apakah masih dicairkan atau sudah langsung di-stop? Nah, Anda perlu menyimak informasi ini yang nantinya ini terkait erat dengan nasib Anda, terutama bagi para penerima bantuan sosial jika Anda usianya masih kurang dari 40 tahun atau dikatakan oleh Kementerian Sosial ini penerima bantuan sosial usia muda atau usia produktif. Nah, di rapat yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Sosial bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, di sini kami pendamping sosial PKH menerima sebuah bagan atau sebuah apa ya, istilahnya sebuah skema untuk pembagian penataan pendamping sosial. Nantinya ke depan pendamping sosial ini akan dibagi menjadi 3 bidang besar. Apa saja itu? Nah, bidang pertama yaitu pendamping rehabilitasi sosial. Pendamping rehabilitasi sosial atau pendamping Resos ini berlokasi di 514 kabupaten atau kota, tentunya ini seluruh Indonesia, dan yang akan menjadi sasaran untuk rehabilitasi sosial ini adalah anak yatim, lansia, disabilitas tanpa keluarga. Nah, nantinya yang mendampingi untuk pendamping rehabilitasi sosial yang sasarannya adalah anak yatim, lansia, disabilitas tanpa keluarga ini adalah pendamping rehabilitasi sosial sendiri atau pendamping Resos, ditambah juga pendamping PKH dan BPNT melalui sertifikasi. Itu untuk bidang pertama, ya, berarti ada anak yatim, lansia, disabilitas tanpa keluarga. Itu yang akan nanti menjadi sasaran untuk pendamping rehabilitasi sosial. Selanjutnya bidang besar yang kedua ini adalah pendamping perlindungan dan jaminan sosial atau pendamping Linjamsos. Nah, ini terkait dengan program Keluarga Harapan dan juga bantuan pangan non tunai atau BPNT. Simak ya baik-baik ya. Untuk pendamping perlindungan dan jaminan sosial, ini di pusat yaitu 34 provinsi dan 514 kabupaten atau kota. Ini langsung bantuannya terpusat ya dari pusat lalu mencakup 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Nah, di sini sasarannya adalah untuk pendamping Linjamsos untuk bidang perlindungan dan jaminan sosial adalah anak yatim, lanjut usia, disabilitas dengan keluarga, ya, dengan keluarga, dan ini usianya 40 sampai 60 tahun. Berarti untuk sasaran Linjamsos ini adalah mereka-mereka penerima bantuan sosial yang berusia 40 sampai 60 tahun, minimal 40 tahun sampai 60 tahun ya. Nah, dan yang akan mendampingi untuk pendamping perlindungan dan jaminan sosial sendiri adalah pendamping PKH sampai kepada koordinator regional dan yang lain sebagainya hingga operator dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Nah, di sini untuk perlindungan dan jaminan sosial
tugasnya adalah mengelola bantuan sosial PKH dan BPNT, termasuk juga mengelola penanganan bencana alam atau bencana sosial non-alam. Nah, di sini nanti perlindungan dan jaminan sosial akan menangani masalah PKH dan BPNT, dan yang akan ditangani oleh pendamping PKH termasuk saya juga di sini adalah mereka-mereka yang berusia antara 40 sampai 60 tahun. Nah, di atas dari 60 tahun itu nanti akan beralih ke bidang yang pertama, yaitu rehabilitasi sosial. Misalnya ada lansia berusia 65 tahun, ada lansia umur 70 tahun, dan yang lain sebagainya, ya, misalnya lansia yang tunggal, penyandang disabilitas tunggal, ini nanti akan berada di bidang yang pertama tadi, yaitu rehabilitasi sosial. Untuk lanjut usia dengan keluarga, penyandang disabilitas berat dengan keluarga, dan anak yatim, dan juga keluarga penerima manfaat ya KPM yang berusia 40 sampai 60 tahun, maka akan berada di bidang yang kedua, yaitu bidang perlindungan dan jaminan sosial yang akan didampingi langsung oleh pendamping PKH hingga dari tingkat bawah hingga tingkat pusat, seperti itu. Selanjutnya kamar yang ketiga, nah ini terkait dengan Anda yang berusia di bawah 40 tahun. Di bidang yang ketiga yaitu bidang pendamping pemberdayaan sosial. Di bidang pemberdayaan sosial atau Dayasos. Nah, ini lokasinya ada di tiap-tiap kecamatan dan sasarannya adalah para keluarga muda usianya kurang dari 40 tahun. Sekali lagi sasarannya adalah para penerima manfaat keluarga muda atau istilahnya usia-usia produktif di bawah 40 tahun. Nah, di sini nanti di dalam pendamping pemberdayaan sosial ini bertugas untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan dan pemberdayaan serta pendampingan kewirausahaan. Ya, ini terkait dengan kewirausahaan, lalu ada pendampingan vokasional, infrastruktur sosial ekonomi, dan yang lain sebagainya. Nantinya yang mendampingi adalah TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, ada pendamping KAT atau Komunitas Adat Terpencil, ada juga pendamping Prokus ya, pendamping program kewirausahaan sosial, ada supervisor SLRT, fasilitator Puskesos, dan koordinator provinsi. Nah, untuk para penerima manfaat bantuan sosial yang sebelumnya ini lancar menerima PKH maupun BPNT yang berusia di bawah 40 tahun, nantinya Anda akan dialihkan kepada program pemberdayaan ya, yang nantinya pendampingnya jika misalnya Anda menerima PKH sebelumnya, maka nanti pendampingnya akan berubah menjadi TKSK. Jadi pendamping PKH yang sebelumnya mendampingi Anda, itu nantinya tidak akan mendampingi Anda lagi ya, bagi yang berusia di bawah 40 tahun. Anda akan didampingi oleh TKSK dan ada juga misalnya tadi pendamping Prokus, yaitu program kewirausahaan sosial. Nah, ini nanti terkait dengan ya tadi pengentasan kemiskinan melalui penguatan dan pemberdayaan serta pendampingan kewirausahaan. Jadi ada kemungkinan bagi Anda yang usianya masih dibilang usia muda atau usia produktif di 40 tahun, nantinya Anda tidak akan serta-merta langsung dihapus dari kepesertaan penerima bantuan sosial, tetapi Anda nanti akan diarahkan untuk dilatih menjadi wirausahawan. Jadi kemungkinan besar harapan saya ada sebuah program pengganti nantinya yang bisa membantu Anda untuk bisa mandiri secara ekonomi. Nah, di sini terkait dengan pemberdayaan sosial, nanti akan ada di sini pendampingan kewirausahaan, ada penguatan dan pemberdayaan. Nah, ada pelatihan-pelatihan dan yang lain sebagainya. Harapannya bagi Anda yang berusia di bawah 40 tahun, mungkin sebelum peraturan yang resmi, suratnya ini sudah resmi diturunkan dan yang lain sebagainya, Anda yang berusia di bawah 40 tahun harus segera siap-siap untuk membuka usaha. Jadi di pertemuan kelompok di P2K2 yang sudah dilakukan oleh masing-masing pendamping yang sudah mendampingi Anda ya, pendamping PKH-nya, Anda tentunya diajarkan di modul ekonomi yaitu untuk memulai usaha. Jadi bagi Anda para penerima manfaat di bawah usia 40 tahun, segera mulai usaha apapun, dan nantinya dengan model usaha yang Anda miliki, ini nantinya bisa nanti ada
diikutkan ke dalam program kewirausahaan sosial. Dan ini nanti kita sambil menunggu arahan-arahan resminya, surat-surat resminya yang akan diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Yang jelas ke depan untuk penerima manfaat PKH, BPNT ini sudah tidak bisa lagi dinikmati oleh para penerima manfaat usia di bawah 40 tahun. Khusus untuk penerima manfaat minimal usianya 40 tahun ke atas. Ini baru bisa menerima PKH maupun BPNT. Nah, biasanya ada yang tanya, kira-kira usia 40 tahun ini dihitung dari mana? Nah, jika kita belajar dari penetapan kategori di dalam PKH, salah satunya misalnya lansia, minimal 60 tahun. Nah, jika sudah masuk ke dalam database, ya, tanggal lahirnya, tahun lahirnya ini sudah dimasukkan ke dalam sistem, maka sistem yang menghitung secara otomatis. Jika misalnya target minimal adalah 60 tahun, di sistem kurang dari 1 minggu saja atau 1 hari saja dengan tanggal pengesahan ditetapkan sebagai APM, maka usia kurang dari 60 tahun, meskipun itu kurang dari 1 minggu atau 3 hari, maka ini dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, demikian juga ada kemungkinan besar untuk penetapan kriteria minimal 40 tahun tersebut. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya informasikan. Yang jelas insya Allah ada harapan bagi Anda para penerima manfaat di bawah 40 tahun karena ada Prokus, ada pemberdayaan, dan ada pelatihan-pelatihan yang nantinya bisa membantu Anda untuk bisa bangkit dan bisa mandiri secara ekonomi tentunya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, silakan Anda berkomentar. Insya Allah saya balas. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.